Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Turnastiti selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan terhadap Keterikatan Kerja dengan Modal Psikologis sebagai Pemediasi. Studi pada Rumah Sakit Umum Sakinah Idaman, Yogyakarta. Masuk ke bagian latar belakang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia sesuai dengan misi Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Salah satu misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, mengalami penurunan. Sementara itu, jumlah penduduk di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut, sebaiknya SDM kesehatan rumah sakit terus meningkatkan kualitasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Rumah sakit menjadi salah satu organisasi yang harus dapat merespon perubahan. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki kualitas sumber daya manusia agar dapat merespon perubahan dengan cepat dan baik. Perubahan besar yang terjadi saat ini adalah adanya COVID-19. Pada awal bulan Maret tahun 2020, kasus COVID-19 telah muncul di Indonesia dan hingga saat ini mengalami peningkatan kasus yang cukup besar. Dalam situasi apapun, rumah sakit tetap wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. SDM kesehatan menjadi garda depan dalam penanganan COVID-19. Menurut Mansur et al. Tahun 2020, keterikatan kerja dan kemampuan tenaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam penanganan COVID-19. Lebih lanjut lagi, WHO menuntut tim tenaga kesehatan agar mempunyai kemampuan dalam memberikan dukungan baik mental maupun psikososial. Berdasarkan hasil wawancara, karyawan RSU Sakinah Idaman mempunyai permasalahan terkait dengan keterikatan kerja. Menurut Park dan Joe, keterikatan kerja karyawan membawa organisasi memberikan pelayanan yang optimal. Srivastava et al. Menjelaskan bahwa kepemimpinan pemberdayaan dianggap dapat mendukung keterikatan kerja. Jan tahun 2015 menjelaskan bahwa modal psikologis menjadi penting karena menjadi bekal bagi karyawan untuk dapat terikat dengan pekerjaan mereka. Karena di dalam modal psikologis terdapat elemen-elemen positif yang dapat berdampak positif bagi karyawan. Oleh karena itu, modal psikologis diduga dapat meningkatkan keterikatan kerja. Rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya, fenomena yang terjadi pada lingkungan RSU Sakinah Idaman adalah rendahnya keterikatan kerja. Pada masa COVID-19, keterikatan kerja karyawan dibutuhkan oleh tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan menjadi garda depan dalam penanganan COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara, ada indikasi bahwa pemimpin di RSU Sakinah Idaman membeda-bedakan karyawan, kurang mengayomi karyawan, dan kurang menghargai karyawan. Sedangkan menurut Chan tahun 2015, keterikatan kerja akan terjadi apabila pemimpin memberdayakan karyawan. Lebih lanjut lagi, Lutans menjelaskan bahwa keterikatan kerja karyawan akan terjadi apabila karyawan memiliki modal psikologis. Adapun pertanyaan penelitian diantaranya, yang pertama, apakah kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja? Yang kedua, apakah modal psikologis memediasi pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap keterikatan kerja? Adapun landasan teori pada penelitian ini adalah untuk variabel kepemimpinan pemberdayaan menggunakan teori dari Aherne et al. Tahun 2005, untuk variabel keterikatan kerja menggunakan teori dari Scauffelli et al. Tahun 2006, dan untuk variabel modal psikologis menggunakan teori dari Lutans et al. Tahun 2007. Selanjutnya, perumusan hipotesis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Park dan Joe tahun 2017, Kim dan Bir tahun 2017, Srivastava et al. Tahun 2006, dan penelitian yang dilakukan oleh Bono dan Chase tahun 2003 menjelaskan bahwa kepemimpinan pemberdayaan dianggap dapat mendukung keterikatan kerja. Lebih lanjut lagi, Scauffelli dan Baker tahun 2004 menjelaskan bahwa keterikatan kerja karyawan akan muncul ketika karyawan bekerja dengan tingkat energi yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis satu, yaitu kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja. Lanjut pada perumusan hipotesis kedua. Modal psikologis mempengaruhi karyawan dalam meningkatkan keterikatan kerja. Karena di dalam modal psikologis terdapat elemen-elemen positif yang berdampak positif bagi karyawan.
Sehingga untuk hipotesis kedua dapat dirumuskan, model psikologis memediasi pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap keterikatan kerja. Selanjutnya, model penelitian. Untuk variabel kepemimpinan pemberdayaan sebagai variabel independen, untuk variabel model psikologis sebagai variabel pemediasi, dan untuk variabel keterikatan kerja sebagai variabel dependen. Selanjutnya, metode penelitian. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti menggunakan kriteria khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria tersebut diantaranya, yang pertama, SDM Kesehatan Rumah Sakit Umum Sakinah Idaman Yogyakarta. Yang kedua, bekerja dan berinteraksi dengan pemimpin minimal 1 tahun. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung. Dan untuk dimensi pernyataan di dalam kuesioner untuk setiap variabelnya yaitu kepemimpinan pemberdayaan menurut Akhirnya et al. Tahun 2005, keterikatan kerja menurut Scauffelli et al. Tahun 2006, dan modal psikologis menurut Lutens et al. Tahun 2007. Untuk metode analisis data menggunakan SAMPLS dengan alat aplikasi WARPLS versi 6. Metode pengukuran atau outer model untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Metode struktural atau inner model untuk uji hipotesis dan efek mediasi. Penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 6 hingga 12 Oktober tahun 2020 dan berhasil mengumpulkan 112 responden sebagai sampel. Selanjutnya pada tabel profil responden. Kolom tabel yang di-highlight berwarna kuning merupakan jumlah responden terbanyak pada masing-masing karakteristik responden. Lanjut pada tabel statistik deskriptif. Variabel kepemimpinan pemberdayaan merupakan variabel yang mempunyai nilai min tertinggi dibanding dengan variabel yang lainnya. Untuk per indikator, kolom tabel yang di-highlight berwarna kuning mempunyai nilai min tertinggi, dan kolom tabel yang di-highlight berwarna merah mempunyai nilai min terendah. Lanjut pada statistik deskriptif karakteristik demografis. Untuk kolom tabel yang di-highlight berwarna kuning merupakan nilai min tertinggi variabel pada masing-masing karakteristik responden. Kita masuk pada model pengukuran. Yang pertama, uji validitas konvergen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai faktor loading pada setiap indikator di atas 0,4, sehingga tidak ada indikator yang dihapus untuk analisis selanjutnya. Kemudian, semua konstruk memiliki nilai AV di atas 0,5. Pada uji validitas diskriminan, nilai kuadrat AV pada penelitian ini pada ketiga variabel mempunyai nilai terbesar pada konstruknya masing-masing, sehingga penelitian ini dapat dikatakan valid secara konvergen dan diskriminan. Pada uji reliabilitas, semua nilai Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,7, yang berarti semua konstruk pada penelitian ini reliable. Selanjutnya pada modal struktural. Sebelum melakukan uji hipotesis harus dilakukan uji kesesuaian model. Menurut Koch tahun 2018 ada 6 syarat dalam pengujian ini. Pada penelitian ini semua syarat sudah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan penelitian ini sudah fit atau sesuai. Selanjutnya uji hipotesis. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 terdukung, yang berarti bahwa kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja. Hal ini ditunjukkan dari nilai beta atau PET koefisien bernilai positif sebesar 0,21 dengan p-value sebesar 0,009. Selanjutnya untuk uji hipotesis kedua. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis kedua terdukung atau mediasi secara parsial. Hal ini berarti modal psikologis memediasi secara parsial pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap keterikatan kerja. Hal ini ditunjukkan pada tabel efek mediasi menggunakan metode Baron dan Kenny dengan nilai VAF sebesar 54%. Kita masuk ke pembahasan hipotesis. Untuk hipotesis 1, kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja. Hal ini ditunjukkan dari nilai beta atau PET koefisien bernilai positif yaitu 0,21 dan p-value sebesar 0,009. Untuk variabel kepemimpinan pemberdayaan mempunyai nilai min sebesar 3,67 dengan kategori tinggi, dan untuk variabel keterikatan kerja mempunyai nilai min sebesar 3,54 dengan kategori tinggi. Indikator tertinggi pada variabel kepemimpinan pemberdayaan yaitu pada KP1 dan KP2. Untuk indikator terendah pada kepemimpinan pemberdayaan yaitu KP4. Selanjutnya, indikator tertinggi pada keterikatan kerja yaitu pada KK1 dan untuk indikator terendah yaitu pada KK3.
Kita lanjut pada pembahasan hipotesis kedua. Hipotesis kedua yaitu model psikologis memediasi pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap keterikatan kerja. Hal ini ditunjukkan dari nilai VAF sebesar 54%. Untuk variabel model psikologis mempunyai nilai min sebesar 3,68 dengan kategori tinggi. Untuk indikator tertinggi pada variabel model psikologis yaitu pada MP4 dan MP24, sedangkan untuk indikator terendah pada variabel model psikologis yaitu pada MP11. Baiklah, dari penjelasan sebelumnya, kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja. Yang kedua, model psikologis terbukti dapat memediasi pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap keterikatan kerja. Kemudian implikasi praktis. Pada variabel keterikatan kerja, pemimpin seharusnya memberikan motivasi kepada karyawan secara intens, baik seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Motivasi dapat diberikan berupa materi ataupun non-materi. Motivasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan semangat karyawan. Pada variabel kepemimpinan pemberdayaan, pemimpin seharusnya memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berpendapat. Selain itu, pemimpin juga harus melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin juga harus menyusun peraturan-peraturan yang lebih sederhana terkait dengan pekerjaan dengan tujuan mempermudah karyawan. Lanjut pada variabel modal psikologis. Pemimpin seharusnya memberikan dukungan dengan cara memberikan fasilitas kepada karyawan untuk tumbuh dan berkembang dalam meningkatkan skill, sehingga modal psikologis dapat meningkat. Selanjutnya, keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian ini dilakukan sekali waktu atau cross-sectional sehingga mempunyai keterbatasan dalam generalisasi temuan. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dilakukan secara berkelanjutan atau longitudinal dengan tujuan untuk mengevaluasi keterikatan kerja. Untuk keterbatasan yang kedua, yaitu terdapat beberapa responden yang terjeda saat mengisi kuesioner, sehingga hal tersebut menimbulkan bias. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, peneliti menentukan waktu yang tepat untuk responden mengisi kuesioner. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.